Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazerli Pratama, NPM C1C0181140. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi akuntansi tentang pendapatan kontrak konstruksi. Nah, ada beberapa karakteristik kontrak konstruksi. Yang pertama, kontrak konstruksi dapat untuk aset tunggal atau berkaitan dengan sejumlah aset. Yang kedua, kontrak konstruksi meliputi yang pertama, kontrak konstruksi aset, misalnya pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek. Yang kedua, kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset. Nah, karakteristik yang terakhir atau yang ketiga yaitu kontrak dapat terbentuk. Yang pertama, kontrak harga tetap. Yang kedua, kontrak biaya plus. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang pendapatan kontrak. Nah, pendapatan kontrak ini terdiri dari yang pertama, nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak. Yang kedua, penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif. Di mana sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua, dapat diukur secara andal. Materi selanjutnya yaitu penyimpangan kontrak. Nah, penyimpangan adalah suatu instruksi yang diberikan pelanggan mengenai perubahan dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Yang kedua, penyimpangan dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika yang pertama, kemungkinan besar pelanggan akan menyetujui penyimpangan dan jumlah pendapatan yang timbul dari penyimpangan tersebut. Jadi, kita bisa memasukkan penyimpangan tadi ke dalam pendapatan kontrak jika kemungkinan besar pelanggan itu menyetujui. Jadi, bisa jadi ide terkait dengan penyimpangan itu dari kita. Yang penting pelanggan itu menyetujui bahwa adanya penyimpangan tersebut, maka itu akan menjadi penambahan dari pendapatan kontrak kita. Yang kedua, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Materi selanjutnya yaitu klaim. Nah, klaim ini adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Nah, pada klaim, pengukuran pendapatan dari klaim ini mengandung ketidakpastian dan tergantung pada hasil negosiasi. Nah, klaim ini dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika yang pertama, negosiasi telah mencapai nilai akhir sehingga kemungkinan besar pelanggan akan menerima klaim tersebut. Jadi, ini yang harus menjadi syarat kalau mau memasukkan itu sebagai pendapatan. Jangan negosiasinya masih pada tahap negosiasi awal, harus sudah pada negosiasi akhir. Dan kita memperkirakan bahwa pelanggan menyetujui klaim yang akan diajukan, itu syaratnya, sehingga dia bisa diakui sebagai bagian dari pendapatan kontrak. Kalau masih negosiasi awal, jangan dulu karena takutnya pelanggan tidak menyetujui. Yang kedua, nilai klaim yang kemungkinan besar akan disetujui oleh pelanggan dapat diukur secara andal. Nah, nilai penambahan yang kita ajukan sebagai klaim itu dapat kita ukur secara andal berapa nilainya. Itu menjadi syarat sehingga dia bisa menjadi penambah dari pendapatan kontrak. Materi selanjutnya yaitu pembayaran insentif. Pembayaran insentif adalah jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar-standar pelaksanaan yang telah ditentukan telah terpenuhi atau dilampaui. Jadi, kita bisa saja mendapatkan suatu pembayaran insentif dari pelanggan ketika kita mampu menyelesaikan pekerjaan itu lebih cepat dari tanggal yang disepakati. Misal, pembayaran karena penyelesaian yang lebih awal dari suatu kontrak. Nah, pembayaran insentif ini dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika yang pertama, kontrak tersebut cukup aman sehingga kemungkinan besar pelanggan memenuhi atau melampaui standar pelaksanaan. Yang kedua, jumlah pembayaran insentif dapat diukur secara andal.
Materi selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Nah, hal ini jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pendapatan. Terus, taksiran rugi pada kontrak konstruksi tersebut segera diakui sebagai beban. Selanjutnya yaitu pendapatan konstruksi. Menurut PSAK 34, ada dua metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Yang pertama, metode persentase penyelesaian, di mana terdapat pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi dalam periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Yang kedua, biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Nah, metode yang kedua yaitu metode kontrak selesai. Artinya, pendapatan diakui jika kontraknya telah selesai dilaksanakan. Berarti, tunggu sampai bangunan diselesaikan baru kita boleh mengakui itu sebagai pendapatan. Materi selanjutnya yaitu pendapatan konstruksi. Dasar pemikiran penggunaan metode persentase penyelesaian. Yang pertama, pembeli dan penjual memiliki hak yang dilaksanakan. Yang kedua, pembeli memiliki hak secara hukum untuk meminta kinerja spesifik di dalam kontrak. Jadi, hak mereka, makanya proses pembangunan ini tidak langsung. Biasanya ada proses penawaran yang kita ajukan dan itu dipresentasikan kemudian dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang sama yang menawarkan juga. Penawaran nanti oleh pelanggan itu atau oleh perusahaan yang akan memberikan pekerjaan itu akan ditentukan mana yang akan dia pilih. Yang ketiga, penjual memiliki hak untuk meminta pembayaran atas kemajuan kontrak untuk memberikan bukti kepemilikan pembeli. Nah, setiap ketika perusahaan jasa konstruksi itu sudah selesai melakukan pekerjaannya, maka dia akan mengirim tagihan kepada pelanggan tersebut. Maka kita akan menerima pembayaran dan kita akan terus melanjutkan pekerjaan sampai pekerjaan itu kita selesaikan. Yang keempat, hasilnya. Nah, penjualan berkelanjutan terjadi sementara pekerjaan berlanjut dan entitas harus mengakui pendapatan sesuai dengan kemajuan pekerjaan tersebut. Nah, materi selanjutnya masih tentang pendapatan konstruksi, yaitu perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian jika semua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, jumlah pendapatan kontrak dapat diukur dengan andal. Nah, jadi kita harus tahu berapa nilai kontrak yang akan kita dapatkan ketika kontrak ini atau pekerjaan ini kita selesaikan. Yang kedua, ada kemungkinan manfaat ekonomis terkait kontrak masuk ke perusahaan. Nah, itu kriterianya untuk kita mengakui pendapatan. Yang ketiga, biaya kontrak sampai selesai dan tingkat penyelesaian pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal. Nah, kita harus tahu bagaimana cara menghitung berapa biaya yang sudah kita keluarkan dalam proses pembangunan ini. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu biaya kontrak yang berasal dari kontrak dapat diidentifikasi dan diukur dengan andal, sehingga biaya aktual kontrak dapat dibandingkan dengan perkiraan awal. Nah, dalam proses pembangunan banyak sekali penambahan-penambahan yang dilakukan, baik maunya dari pelanggan ataupun dari kita yang menawarkan. Nah, ingat, tadi ada yang namanya pengajuan klaim, ada yang namanya pemberian insentif. Jadi kita harus mampu menghitung itu secara andal sehingga kita bisa dapat menghitung berapa nilai kontrak atau biaya aktual kontrak dibandingkan dengan perkiraan awal. Nah, itu saja
materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai, saya ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Baik, itu saja video dari saya, materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.